politik uang dan uang politik. Bukan pemilih yang begok tapi calonnya yang tak laku. Oleh Bastanta Permana Sembiring. Terlalu naif rasanya jika mengharamkan uang dalam berpolitik atau bermain di dunia politik. Menepis tidak menggunakan atau tidak bermain uang saat berpolitik, satu pernyataan yang membodohi dan salah satu kebohongan terbesar dalam sejarah dunia. Apalagi pernyataan itu dimunculkan hanya untuk menyerang dan mendiskreditkan calon yang diketahui publik sebagai seorang pemodal besar. Pertanyaannya, apakah calon yang seorang pemodal besar akan mengeluarkan dana yang lebih besar ketimbang calon yang diketahui memiliki modal pas-pasan, atau yang membranding dirinya maju dengan modal kecil? Saya rasa belum tentu. Bahkan, bisa saja yang mencalon dengan modal pas-pasan di kemudian hari jika ditaksasi pengeluaran untuk mendukungnya jauh lebih besar dari calon yang seorang pemodal besar. Saya mencalon jadi bupati hanya habis 1 miliar katanya, contoh. Mungkin ada benarnya dia secara pribadi, via rekening pribadinya, hanya mengeluarkan dana 1 miliar. Tetapi, yakinkah kamu untuk mendukungnya sampai bisa menjadi calon bupati atau mungkin jadi bupati nantinya? Apa cukup hanya 1 miliar itu? Perbedaannya adalah, pertama, sumber uang tim pemenangannya. Untuk pemodal besar, tentu sumber dana untuk pemenangannya dari kantung pribadinya sendiri, baik sebagian atau keseluruhannya. Sedangkan pemodal pas-pasan atau yang membranding dirinya bermodal kecil, bisa dana pribadinya yang ditransfer dari rekening lain, seolah bukan dia, atau dia bisa ada atau mencari sponsor, baik pribadi, lembaga, komunitas, maupun perusahaan. Kedua, ada yang menggunakan dana besar untuk dibagi-bagikan secara langsung kepada calon pemilih. Ini biasa dilakukan oleh pemodal besar, dan aktivitas seperti ini sering kita katakan money politik atau politik uang. Bagaimana pula yang membagi-bagikan uangnya kepada para TS atau tim sukses, cetak spanduk dan brosur dalam jumlah besar, membayar media dan belanja iklan dalam jumlah besar, juga membentuk sendiri atau menyewa tim buzzer untuk bermain di dunia maya, ini disebut apa? Politik uangkah? Atau uang politik? Dan jika kita lihat, yang bermain seperti ini umumnya calon yang dari modal pas-pasan, katanya. Padahal jika kita telisik, belanja iklannya bisa sampai puluhan bahkan hingga ratusan miliar, belum lagi bayar buzzer, dan lain sebagainya. Artinya, menurut saya isu atau yang memainkan isu money politik untuk menghukum lawan politiknya adalah tindakan keji dan curang yang sesungguhnya. Makanya dalam tulisan saya sebelumnya, saya sebutkan yang kaya punya daya beli dan untuk mengimbanginya harusnya yang kurang kaya mempunyai nilai jual, karena sedari zaman batu mungkin begitulah dinamikanya. Totalitaslah saat berkampanye memikat hati calon pemilih. Sebab jika suatu saat kalah dan menuduh lawannya bermain uang membeli suara pemilih, itu artinya dia sudah melakukan penghinaan kepada calon pemilihnya dan menganggap para pemilih itu bodoh. Apalagi jika ada paslon atau TS-nya yang suka bilang masyarakat begok karena menerima uang dari salah satu paslon lainnya, itu tidak usah dipilih. Karena sekarang saja dia sudah bilang calon konstituennya begok, apalagi kalau sudah berkuasa. Apa calon pemilih Pilkada 2020 mau dibilang begok? Kalau tidak mau, megermetlah, jangan pilih calon atau TS-nya yang selalu koar-koar money politik atau yang menempatkan dirinya sebagai korban dizolimi, pura-pura miskin, suka minta dibantu ketimbang membantu, dan lain sebagainya, tanpa berani menunjukkan bukti perkataannya dan ide kreatifnya ke depan untuk memajukan daerah yang akan dipimpinnya. Kalau cuma memainkan politik saling serang, pas sajalah. 3. Jika satu saat si pemodal besar menang, yakinkanlah diri kita bahwa si pemodal pas-pasan atau yang membranding dirinya maju dengan modal sedikit, dan sebagainya, berarti tidak punya nilai jual alias kurang laku. Artinya,
bukan masyarakatnya atau pemilih yang begok, tapi calonnya yang tak laku. Naskah ditulis oleh Bastanta P. Sembiring. Jangan kamu lupa untuk sukai, bagikan dan ikuti ataupun subscribe Menjuah-juah Indonesia. Terima kasih.